Hari ini kita mau bahas iPhone 12 Pro. Kita belum megang lama sih, cuma di video ini kita mau mengkonfirmasi beberapa hal yang udah kita baca dari internet. Spek A sampai Z ya kita nggak akan bahas lah ya, pasti udah tahu semua. Video juga udah banyak yang beredar. Pertama kita bahas aja langsung ya isi boxnya. Boxnya itu tipis amat ya. Ini sebenarnya niat jualan apa enggak sih men? In person jauh lebih tipis loh dari yang kita tonton di video-video yang udah beredar. Dalam boxnya itu cuman ada HP, kabel C to Lightning, booklet, dan SIM ejector. Menurut kami biggest upgrade dari 11 Pro ke 12 Pro tuh desainnya. Ngotak total, nggak ngebulet lagi. Dan dimensi sedikit lebih besar karena memang size layar juga lebih gede ya. Dari 5,8 inch jadi 6,1 inch. Dan impresi kami sangat positif. Kami itu berdua suka banget desain yang ngotak seperti ini. Mewah. Walaupun ya cenderung lebih nggak nyaman ya di tangan. Beauty is pain. Ya kebayang dong 12 Pro Max-nya bakalan kayak apa ketika Pro-nya aja seperti ini. Tapi ini kita bicaranya versus 11 Pro series loh ya. Oh ya, mungkin gue mau nambahin secara desain. Sekarang di belakang itu iPhone 12 Pro itu punya magnet, bisa ngecas pakai charger MagSafe dan juga aksesoris lainnya. Gue sih udah mesen ya, MagSafe wallet, nanti kita tunggu kalau udah datang. Sisanya sebenarnya jampnya tuh berasa lebih signifikan pada waktu iPhone XS series ke iPhone 11 Pro series. Contoh kameranya. Eleven Pro ke 12 Pro, all in all dari tes singkat kami perbedaan paling berasa di kondisi low light. Karena memang sekarang Deep Fusion dan Night Mode tuh available di semua kamera yang ada. Dan ada Night Mode Portrait juga. Secara spek pun, bukaan kamera utamanya juga lebih gede dan ada sensor LiDAR. Apple Pro kan belum rilis dan Dolby Vision dan lain-lain sisanya nanti kita bahas belakangan aja di video review. 5G nggak lupa loh ya, bahas 5G juga ada 5G sini men. Upgrade berikutnya yang kita sempat bingung soal performa. Infonya, upgrade-nya tidak terlalu signifikan dari A13 ke 14, setidaknya secara angka benchmark. Tapi sekarang tuh lebih difokuskan ke stabilitas performanya. Makanya kita menggunakan benchmark baru dari 3D Mark, namanya Wildlife Stress Test. Benchmark ini didesain sedemikian rupa untuk looping sebanyak 20 kali. Tujuannya untuk mengetahui penurunan performa atau throttling di dalam sebuah smartphone. Sekalian aja, mumpung lagi megang handphone dengan prosesor Snapdragon 865 Plus ROG 3, sekalian kita compare. Tapi gini, mesti diingat ya, benchmark di iOS dan Android jangan disamakan Apple to Apple, nggak bisa. Karena API-nya tuh beda, platformnya beda. Apple pakai Metal dan Android tuh pakai Vulkan dan OpenGL. Jadi skornya itu sebenarnya nggak valid kalau disandingkan. Ini sih sebenarnya biar ada aja ya. Iya. Dari hasil-hasil yang kita lihat, terutama soal stabilitas, di antara ketiga HP ini yang jauh lebih unggul soal stabilitas adalah ROG Phone 3 dengan 865 Plus itu 86% men. Artinya dari 20 kali tes, fluktuasi performanya itu sangat bagus. Ya dibandingkan dengan iPhone 12 Pro yang stability-nya under 50%, bahkan mendingan iPhone 11 Pro masih dapat 52,9%. Tapi gini, satu hal yang kami notice di iPhone 12 Pro di looping kedua dropnya tuh ada drop yang signifikan ya, sampai 4 fps bahkan. Karena penasaran, kami ulangin tes yang sama untuk iPhone 11 Pro dan juga iPhone 12 Pro. Hasilnya lagi-lagi sama. iPhone 12 Pro punya penurunan performa yang signifikan di loop kedua.
Tapi emang stabilitasnya naik jadi 64% kali ini. Masih kurang puas abis ngelakuin stress test ini, kami tes lagi Antutu dalam keadaan handphone masih panas. Lagi-lagi hasilnya ya jangan di-compare ya antara Android dan iOS. Yang perlu dilihat di sini, penurunan skor 12 Pro tidak terlalu jauh dari skor normalnya, sekitar 70 ribuan. Sedangkan iPhone 11 Pro jauh banget, 150 ribuan. Somehow Apple dengan iPhone-nya nggak pernah ngasih tahu soal cooling system yang digunakan di iPhone. Sementara ya Android, handphone mid-range aja ya selalu dijelasin panjang lebar. Apalagi ROG, advance banget sistem coolingnya. Ya terakhir, setelah ngelakuin tes ini semua, kami juga ngeliat sisa baterai karena kan statnya semua dari 100%. Yang paling bagus bertahan itu iPhone 12 Pro, cuman berkurang 10%. iPhone 11 Pro paling tinggi penurunannya. Tapi perlu dicatat, di iPhone 11 Pro tentu udah ada penurunan battery health. Secara ini kan handphone udah lama. Intinya soal performa sedikit banyak bener adanya. Sekarang iPhone yang terbaru lebih fokus ke soal peningkatan stabilitas. Karena emang secara peak performance, HP flagship zaman sekarang udah pada overkill semua. Sekarang itu stabilitas yang menjadi kunci. Oke, jadi ya kira-kira segitu aja dulu ya soal video kali ini. Kalau mau nanti lebih lengkap ya kami harus pakai iPhone 12 Pro ini lebih lama buat kupas tuntas nanti di full reviewnya. As always, kalau kalian suka dengan video kami boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru kalian langsung tahu. Nggak perlu tanya-tanya dulu karena kami harus pakai lebih lama lagi. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Bye. Oh ya, jangan lupa nih, masih pandemi. Jadi kalau keluar pakailah masker. Kalau lagi nyari masker yang keren dan nyaman, cek aja masker Airism-nya Uniqlo. Link ada di deskripsi.